Kalau yang di sebelah kiri ini ratu hutang. Sekali Yang ratu mana? hutang tetap jadi ratu hutang. Kita membantu untuk belanja supaya consumption masyarakat dan investasi tidak terhenti. Kalau makin besar defisitnya, nambahnya dari mana? Ya nambahnya tentu dari utang. Baru dilantik, Menteri Keuangannya udah ngeluarin surat utang lagi. Makanya ada aja orang yang terus nyinyir ke saya, itu utang-utang. Ya nggak apa-apa, wong ini utang untuk menyelamatkan jiwa seluruh Republik Indonesia. Perpu ini seperti perpu yang melegitimasi untuk cari utang kemana-mana. Dia terbitin bunga utang baru dengan bunga yang lebih tinggi. Makanya di dalam APBN kita memberikan bantuan sosial itu untuk mendukung consumption karena mereka kehilangan pekerjaan atau pendapatannya berkurang. Regulasi penting, birokrat kita brengsek, yes. Kerjanya meres pengusaha, meres siapa aja, yes. Itu kita benahin. Jangan heran kemudian banyak komponen society yang mengkritik kalau Menteri Keuangan Sri Mulyani raja utang. Karena kita ingin menyelamatkan ekonomi, maka APBN kita itu sebetulnya dalam tekanan yang luar biasa, penerimaannya jatuh, tapi kita memberi bantuan lifeline istilahnya, membantu hidup banyak sekali. Dulu waktu zaman SBY, Menteri Keuangan Sri Mulyani nerbitin surat hutang bond dengan bunga 2%. Saya minta Sri Mulyani coba tukar itu bond yang saudara bikin. Pada saat dunia atau Indonesia ekonomi dan masyarakatnya sedang menghadapi situasi sulit, dia step in. Itu yang disebut counter cyclical, lagi dia jatuh, dia harus ikut ngangkat. Betul, kita paling brengsek dalam regulasi. Tetapi apakah solusinya dengan bikin undang-undang yang 900 halaman? Pemerintah ingin keleluasaan untuk menetapkan defisit anggaran lebih dari 3%. Duitnya yang tadinya harusnya untuk membayar procurement yang cepat itu dipakai juga untuk tadi penanganan COVID dan ekses yang lain. Saya zaman Gus Dur regulasinya biasa-biasa aja. Ekonomi masuk kita -3, 21 bulan kita naikin ke 4,5%. Itu sesuatu yang sangat besar. Meskipun kalau dibanding negara-negara lain kita masih bagus. Coba Anda semuanya kalau ada yang mau pergi ke Inggris nih sekarang. Dia turunnya itu 25%, minusnya itu jadi dalam banget jatuhnya. Coba kalau ada yang mau pergi ke Jerman, kalau Anda mau pergi kemana saja, kelihatan jatuhnya itu dalam banget. Atau di negara sekitar kita, Malaysia, Singapura, itu jatuhnya dalam. Pandemi COVID-19 membuat anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN mengalami peningkatan defisit yang signifikan. Oleh karena itu, tak heran pemerintah Indonesia mau tidak mau harus menutup defisit dengan utang. Pelebaran defisit APBN ini diambil pemerintah seiring kebutuhan anggaran untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional atau PEN yang mencapai 695,2 triliun rupiah. Di satu sisi, pemerintah mengalami penurunan yang signifikan akibat dunia usaha banyak yang terdampak COVID-19. Bertambahnya jumlah utang pemerintah ini pun mendapat sorotan banyak khalayak, bahkan tak sedikit yang nyinyir. Padahal penambahan utang ini menjadi salah satu skema pemerintah menyelamatkan seluruh jiwa rakyat Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memiliki jawaban tersendiri untuk menanggapi masyarakat yang suka menyinggung atau nyinyir dirinya terkait utang negara saat ini. Ada saja orang yang nyinyir ke saya itu utang-utang. Ya nggak apa-apa. Wong itu utang untuk selamatkan jiwa seluruh Republik Indonesia. Kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara Studium General 2020, Rekad Cipta Generasi Muda Menuju Indonesia Emas secara virtual, Senin 2 November 2020. Menurut Sri Mulyani, peningkatan jumlah utang pemerintah saat ini juga salah satunya untuk mengamankan anggaran pendidikan yang dialokasikan sebesar 20% dari total belanja APBN.
Selain itu, pemerintah juga memberikan banyak bantuan sosial atau bansos kepada masyarakat maupun pengusaha yang terdampak COVID-19. Artinya APBN itu instrumen pada saat dunia, Indonesia, ekonomi dan masyarakat sedang sulit, dia step in. Waktu ekonomi jatuh kita angkat, waktu ekonomi boom tinggi kita dinginkan. Jelasnya, tidak hanya itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga berpesan kepada seluruh penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP memberikan kontribusi nyata kepada negara usai lulus mengemban pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Dirinya juga minta kepada penerima beasiswa LPDP bukan hanya sebagai pengkritik, namun memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi Indonesia. Saya minta LPDP itu masalah gudangnya orang-orang yang tadi. Nggak cuma komplain kesana kemari ngomongin masalah, cuma ngomongin aja, apalagi cuma sini-sini saja. Tapi sekarang kita kerjakan saja yang Anda bisa kerjakan dan kita coba buat, kata Sri Mulyani. Karena kita ingin menyelamatkan ekonomi, maka APBN menghadapi tekanan yang luar biasa. Penerimaannya jatuh, tapi kita memberi bantuan, membantu hidup banyak sekali masyarakat. Makanya defisit kita naik banget, kata Sri Mulyani. Pemerintah melalui Perpu nomor 1 tahun 2020 yang kini telah menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 memutuskan untuk menaikkan defisit hingga 6,34% terhadap PDB atau setara dengan 1.039,2 triliun rupiah. Dalam kesempatan sebelumnya, Sri Mulyani juga pernah mengatakan bahwa utang yang diderita Indonesia saat ini juga karena andil dari warisan pemerintah kolonial. Menurutnya, utang tersebut bukan hanya disebabkan neraca keuangan pemerintah semata. Demikian juga, Sri Mulyani mengatakan bahwa Indonesia mewarisi ekonomi yang rusak sepeninggal pemerintah kolonial Belanda. Dari mulai kemerdekaan, belum punya apa-apa, belum tahu republiknya bentuknya apa, belum punya mata uang, kita sudah punya utang, warisan kolonial, kata Sri Mulyani secara virtual, Senin 12 Oktober 2020 lalu. Alhasil di masa awal kemerdekaan pemerintah Indonesia bukan hanya diwarisi neraca keuangan yang nol, tapi juga sudah minus akibat warisan hutang kolonial. Pertama, harta kekayaan yang ada rusak karena perang dan seluruh investasi sebelumnya yang dibukukan oleh pemerintah Belanda menjadi investasinya pemerintah Indonesia. Utangnya menjadi utang Indonesia. Urainya tidak tanggung-tanggung. Saat itu, warisan hutang Indonesia mencapai 1,13 miliar US dollar. Meskipun bentuk nilai tukar rupiah saat itu tidak sama dengan nilai yang ada saat ini. Akan tetapi, gambarannya jika pada saat itu nilai tukar rupiah yang seperti saat ini di kisaran 14.700 per dolar Amerika Serikat, berarti warisan utang dari pemerintah kolonial mencapai kisaran 16,61 triliun rupiah. Kemudian biaya utang pemerintah yang meningkat 60%. Jadi dari krisis keuangan kita juga diwariskan dengan apa yang disebut kenaikan utang yang meningkat mendekati atau bahkan lewat 100%, kata Sri Mulyani. Pernyataan Sri Mulyani ini menjadi tamparan telak buat pakar hukum tata negara yang juga deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, Refli Harun, sekaligus ekonom senior Rizal Ramli yang tak pernah henti nyinyiri utang pemerintah RI. Refli Harun memberikan sorotan soal Perpu tentang penanganan virus corona. Dia menyebut Perpu virus corona seakan-akan seperti melegitimasi pemerintah untuk mencari utang. Dirinya mengatakan bahwa dalam Perpu tersebut pada pasal 2 membahas tentang kebijakan keuangan negara, khususnya selama masa penanganan virus corona. Dalam pasal tersebut dijelaskan tentang kemungkinan terjadinya defisit negara yang diakibatkan oleh virus corona. Bahkan dalam kasus ini, pemerintah berhak untuk menetapkan defisit negara melebihi 3%, yang merupakan batas yang telah disepakati bersama DPR. Maka dari itu,
Jika defisit anggaran negara melebihi 3%, secara otomatis pemerintah harus melakukan utang. Refli menyimpulkan bahwa Perpu tersebut memang membebaskan pemerintah untuk berutang. Atas dasar itu, Refli meminta semua pihak tidak heran jika banyak kritik yang ditujukan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pun demikian dengan ekonom senior Rizal Ramli yang kerap menyinyiri utang pemerintah RI. Dalam satu kesempatan, Rizal Ramli menyatakan bahwa kondisi utang pemerintah sudah berada di lampu merah. Ia mengatakan sejumlah indikator ekonomi telah merosot. Dalam tahun ke-6 ini, bahkan sudah sebelum COVID-19, sebetulnya sudah ada indikator ekonomi RI merosot. Atau sejak 1,5 tahun yang lalu, kami berkali-kali katakan awas, lampu kuning atau lampu merah, karena buat bayar bunga utang aja pakai utang, kata Rizal. Rizal Ramli juga menjelaskan kondisi ekonomi pada saat dirinya menjadi Menko Ekoin pada era pemerintahan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Tax rasio kita termasuk paling rendah. Zaman saya Menko Ekonomi tahun 2000, tax rasio itu 11,5%. Hari ini 2019 10%, dan karena COVID 8%, ungkapnya. Rizal juga menyindir soal utang pemerintah yang semakin hari semakin membengkak. Kalau soal utang, gak ada COVID, utang kita juga sudah besar kok. Dan hari ini utang pemerintah yang besar termasuk BUMN, utang swastanya lebih kecil. Meski memang saya nggak bisa salahkan Pak Jokowi juga, kata Rizal. Menurutnya, tak banyak yang bisa dilakukan oleh tim ekonomi saat ini. Hal inilah yang juga menyebabkan kondisi ekonomi RI semakin terpuruk. Tetap optimis mengatasi masalah. Saya percaya jika kita saling melindungi, saling membantu, saling mengingatkan satu sama lain, kita akan mampu melalui masa-masa sulit ini.